Saya kalau asli Sumatera Barat. Dari kecil saya sudah di Kepri, mulai dari kalau di SD saya itu di Bintan, di Kijang. Awal mulanya itu diajak temen lah ya. Dulu termasuk Pak Cahya yang ketua badminton, ketua PBSI-nya. Dulu ada juga satu teman saya udah almarhum, dia punya PB77. Saya senang main dan dia sering datangin pemain-pemain dari luar yang pemain-pemain top nasional ya. Saya kumpulin jago-jago daerah, adu, ketemu di final, memang saya selalu kalah. Nah, tapi kepuasannya beda, saya bilang kan. Nah, dari situlah saya mulai tahu, oh ini begini. Jadi kayak hobi gitu loh ya. Dan setelah itu diajak gabung sama Pak Cahya, masuk ke pengurusan, saya disuruh pegang PBSI Kota Batam. Tahun ini kita sudah ada dapat 2 turnamen yang ada ranking point nasionalnya. Pertama kemarin sirkuit nasional. Nah, yang kedua nanti di Desember Lining Banda Baru Open. Nah, itu sudah masuk di kalender PBSI. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kita. Jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita. Dan seperti biasa, podcastnya Tamu Kita kami menghadirkan narasumber-narasumber tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya, yang menginspirasi dan juga memotivasi. Nah, kali ini di podcast Tamu Kita ini bertepatan dengan Hari Bulu Tangkis Sedunia yang diperingati tanggal 5 Juli 2025 di tahun 2025. Kami akan membahas lebih dalam terkait dengan narasumber tentunya yang sudah hadir bersama saya, Ketua Pengprov PBSI Kepri, Bapak Supriyadi. Ya. Assalamualaikum Pak Supriyadi. Waalaikumsalam. Saya panggil abang aja ya nih Bang. Ya. Baik, Bang Supriyadi, ini di sesi pertama sahabat kita ingin kenal lebih jauh, kenal lebih dekat sama Bang Supriyadi. Ya. Ini Bang Supriyadi aslinya orang mana Bang? Saya kalau asli Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya. Artinya merantau ke Batam. Saya cuman udah besarnya di Kepri. Dari kecil saya sudah di Kepri, mulai dari kalau di SD saya itu di Bintan, di Kijang. Lahir di Kijang. Ya, enggak, lahirnya di Sumatera Barat, besarnya di Kijang. SD pindah ke Batam. TK sampai SD kelas 1 saya di Bintan. Di Kijang. Terus pindah ke Batam. Nah, pindah ke Batam. Tahun berapa Bang? Ingat gak ke Batam tahun berapa pindahnya? Kalau ke Batam saya tahun 82. 82 pindah ke Batam. 82. Kalau orang tua saya masuk Batam tahun 73. Saya belum lahir juga. Bang Supriyadi berarti pindah SD di sini ya? Ya, boleh disebutkan SD berapa kemarin? Saya SD Ibnu Sina. SD Ibnu Sina. Ya. SMP Di SMP Kartini. SMP Kartini. SMP Kartini. Ya. SMA? Kalau SMA-nya saya ke Sumatera Barat lagi, ke Padang. Oh, balik lagi. Ya. Kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta. Terus balik lagi ke Batam? Udah selesai, baru balik ke Batam lagi. Selesai kuliah balik Batam lagi. Ya. Wah, perjalanan pendidikannya ya. Mutar. Udah keliling. Udah keliling. Kemudian tamat kuliah, balik lagi Batam. Apa aktivitas setelah kuliah, Bang? Ya, aktivitas kuliah dulu pertama itu saya aktif di organisasi pengusaha ya. Pengusaha HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya aktif acara-acara pengusaha-pengusaha itu, pengusaha muda, dan kebetulan kita kan juga baru berkecimpung di dunia usaha. Ya, ketemu. Usaha apa dulu? Ya, saya melanjutkan usaha dari orang tua. Ya, mulai dari situ kita kembangkanlah usaha-usaha yang lain kan, termasuk ya kita bangun sendiri yang namanya SPBU 2001, ada GOR 2006, nah gitu. Akhirnya masuk ke kumpulan pemuda pengusaha HIPMI tadi ya. Pertama saya di HIPMI, di situ saya ketemu senior-senior.
kebetulan senior saya itu juga ketua PBSI Kepri dulu, Pak Cahya. Oh, oke. Nah, dan disitulah awal mulainya itu saya terjerumus ke bulu tangkis Ke bulu di situ. tangkis. Sebenarnya passion saya nggak di bulu tangkis dulu. Oke. Saya olahraga saya dulu sepak bola, basket, sama taekwondo. Kenal sama ketua PBSI Kepri. Dan kebetulan itu olahraga semua yang saya tekunin itu body contact. Sampai saya cedera, akhirnya saya mulai diajak main badminton. Nah, badminton ini olahraga yang tidak body contact. Iya, iya. Jadi resikonya tidak terlalu gede lah. Ya paling cedera yang enggak separah dari yang body contact. Oke. Gitu. Baik, ini perjalanannya. Tapi kita nanti di sesi kedua ya, bulu tangkis ya Bang Uki ya. Ya. Nah, ini artinya tahun berapa berkeluarga menikah Bang Uki? Oh, saya berkeluarga itu tahun 2003. 2003, alhamdulillah sampai sekarang masih sama ibu 3 tadi, dan alhamdulillah juga udah dikaruniai 5 orang anak. 2 putri dan 3 putra. Yang paling besar nomor 1 udah berapa? Dan semuanya main badminton. Main badminton semua. Kecuali yang kecil masih 2 tahun belum Belum cuman bisa udah pegang raket ya. Cuman udah pegang raket. Oke, semua atlet PBSI Kepri. Ya. Oke. Umur berapanya nomor 1? Umur 1, yang nomor 1 umur 20, yang kedua 18, yang ketiga mau 14, Ya. yang keempat 11 tahun, yang ini presiden ya, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baik, ini luar biasa ya, Ketua Pengprov PBSI dan anaknya ternyata memang hobi semua main bulu tangkis ya. Bang Uki, kita masuk di sesi kedua Bang Uki ya. Udah sekilas dia sepil sama Bang Uki, awal mulanya Bang Uki senang sama badminton ya Bang ya. Ya. Nah, menjadi Ketua Pengprov PBSI Kepri. Ya. Ini mulai kapan? Tahun berapa? Sebenarnya awal mulanya itu diajak temen lah ya. Dulu termasuk Pak Cahya yang ketua PBSI-nya. Dulu ada juga satu teman saya udah almarhum, dia punya PB77. Nah, saya senang main dan dia sering datangin pemain-pemain dari luar yang pemain-pemain top nasional ya. Saya kumpulin jago-jago daerah, adu, ketemu di final, memang saya selalu kalah. Nah, tapi kepuasannya beda, saya bilang kan. Nah, dari situlah saya mulai tahu, oh ini begini. Jadi kayak hobi gitu loh. Ya. Terus ada pemilihan ketua. Dan setelah itu diajak gabung sama Pak Cahya. Oh, artinya ikut kepengurusan dulu, masuk kepengurusan dulu. Masuk kepengurusan, saya disuruh pegang PBSI Kota Batam. Oh, ketua PBSI Kota Batam. Ya. Berapa itu Bang? 2000 berapa ya? Lebih kurang itu 2014 gitu lah ya kalau kata saya. Ya, 2014. Selama satu periode. Itu saya diajak gabung di provinsi sebagai ketua harian kan. Dan akhirnya 2018 saya beliau Pak Cahyanya mundur, dia mundur, suruh saya melanjutkan karena untuk regenerasi katanya. Karena Pak Cahya sudah terlalu lama gitu loh kan. Jadi saya megang ketua itu semenjak dari 2018 terakhir dari 2022 saya dipercayakan lagi sama teman-teman untuk jadi ketua PBSI sampai 2006 nanti. Sampai 2026. Ini udah ke periode yang kedua ya Bang ya? Ini periode yang kedua. Ya. Baik Bang Uki, ini dari 2018. Apa mungkin pencapaian atau kita melihat perkembangan bulu tangkis di Kepri? Ya, alhamdulillah ya.
dari zamannya Pak Cahaya sampai sekarang bulu tangkis di Kepri ini grafiknya naik terus ya, dan minat dari anak-anak Batam ini dan Kepulauan Riau itu semakin banyak. Ya. Nah ini tak lepas dari kita populerkan juga namanya olahraga bulu tangkis ini ya, dan dibantu juga kan, apalagi passion bulu tangkis ini kan sudah mendunia ya, mendunia, dan bagi di Indonesia ini sudah jadi olahraga rakyat, ya kan? Namanya aja olahraga rakyat, tapi kosnya juga besar ini. Dari raketnya, dari kostumnya, dari bolanya emang ya. Dan alhamdulillah ya, semenjak saya dipercaya, saya didukung juga sama teman-teman, dan juga dari teman-teman yang punya klub yang ada di Kepri ini. Alhamdulillah kita kemarin di PON kita bisa masuk 8 besar. Ya, ini pencapaian ya, Ya, luar masuk biasa ya. besar, dan untuk pertama kalinya kita lolos di PON. Nah, biasanya kita kan kayak tim penggembira, tim hore aja kan, tapi alhamdulillah kemarin kita bisa masuk di 8 besar, dan kita kalahnya sama Jawa Barat, sama yang finalisnya lah. Nah, kalau sempat beda pool, mungkin kita persiapannya lebih matang, mungkin hasilnya bisa lebih maksimal. Bang Uki, ini sampai sejauh ini banyak klub bulu tangkis di Kepri. Berapa kalau pendataan kita dari PBS Kepri, Bang? Kalau yang dari Batam aja 20-an lebih ya. Kalau untuk Kepri di atas 30-an. Wow. Klub ya, di atas 30-an. Karena di Tanjung Pinang, Bintan itu sangat, dan Karimun ya, itu sudah mulai menggeliat. Bukan hanya di Batam. Kalau Batam itu kita kalau bicara Batam itu memang udah barometer ya, sudah barometer bulu tangkis. Tapi sekarang Tanjung Pinang, Bintan, Karimun sudah mulai, dan Anambas juga sudah mulai, Natuna, Lingga, dan Anambas sudah mulai aktif lah. Ya, lihatnya ya Bang ya. Untuk The GOR sendiri. Kalau GOR masih nomor 1 itu di Batam. Di Batam. Berapa banyak di Batam ini, Bang? Wah, saya rasa mungkin ada 20. Ada 20 GOR lah, ada 20 GOR. Lebih kurang ya. Karena tiap sudut saya lihat sekarang GOR badminton, dan kita kalau mau main badminton itu nggak susah sekarang. Di mana-mana ada gitu loh, fasilitasnya ada. Dan ini di keunggulan kita cabur bulu tangkis, karena kita ditunjang fasilitas yang cukup lah ya, cukup, sehingga kalau kita dari PBSI tinggal mempopulerkan dan sering mengadakan event. Kita rangkul teman-teman untuk mengadakan event bulu tangkis supaya lebih banyak ya. Masuk kemarin baru-baru ini Kapolda ya, Kapolda Cup ya. Itu untuk pertama kalinya kita coba bikin di GOR 4 hari, dan finalnya tuh di mall. Nah, kebetulan yang dari kepolisian ini ada yang gila juga kan, gila badminton juga. Ya, Bang Edwi. Dia mau sesuatu yang baru, dia bilang kan. Nah, ya udah kolaborasi sama kita PBSI, dan didatangkanlah pemain-pemain top lah yang bisa untuk eksibisi kan. Kemarin datang Agripina, Neng Mawar, mungkin di YouTube kan pernah. Jadi viral ya kemarin. Jadi datang dia ke sini, pembukaan di eksibisi dan penutupan eksibisi juga di mall. Nah, itu sama ada legend juga, ada Mark Dev, dan bahkan wamen kita Taufik Hidayat pun datang. Jadi itu mall susah dapat parkir kemarin itu kan. Dan alhamdulillah antusiasnya sangat banyak, dan setelah turnamen itu kami dari PBSI mengecek ke klub-klub itu, ternyata banyak sekali
anak-anak kecil itu sudah mulai masuk ke klub-klub. Nah, jadi memang barometernya itu tugas kita ya memfasilitasi supaya anak-anak senang badminton gitu lah. Dan juga eventnya ya. Ya eventnya diperbanyak. Nah ini juga kami insya Allah nanti tahun ini kita sudah ada dapat 2 turnamen yang ada ranking point nasionalnya. Pertama kemarin sirkuit nasional. Nah yang kedua nanti di Desember Lining Banda Baru Open. Nah itu sudah masuk di kalender PBSI. PBSI pusat kan, dan anak-anak yang main di situ itu dapat poin nasional. Dan nanti ada juga teman dari kita kolaborasi sama teman dari Malaysia, mereka mau bikin turnamen di Batam. Jadi weekend aja, misalnya 3 hari gitu kan. Jadi bikin nanti. Nah ini yang bisa kami lakukan untuk menggiatkan olahraga bulu tangkis nanti supaya muncul nanti bibit-bibit baru untuk apa? Penerus ya. Nah, mudah-mudahan nanti akan lahir ada Taufik Hidayat baru dari sini. Ada pemain-pemain dan kit. Kalau dari Batam yang atlet bulu tangkis nasional siapa contohnya? Sebenarnya dari Batam ini udah banyak. Cuman kan sekarang ada yang sekarang ada di pelatnas itu Rahmat Hidayat. Dari Kepri Batam. Dari Kepri. Nah, asli orang Tanjung Sukuang itu. Ada dulu ada Juli Marbella kan. Iya Juli Marbella. Ada beberapa lah ya. Saya lihat ada beberapa yang. Kalau yang senior? Senior yang atlet yang dulu. Kalau dulu itu zamannya Pak Jaya dulu ya. Linda, ya ada Weni, ada Irfan. Ya, gitu. Memang udah banyak berarti ya atlet dari bulu tangkis yang asli dari Kepri ya. Baik Bang, sebelum kita masuk ke sesi ketiga, ini pembinaannya seperti apa? Seperti di Gor Banda Baru, pembinaan untuk para atlet gimana Bang? Ya, pembinaan untuk atlet ya kita sama ya seperti di luar Batam, di Jawa juga kita kalau klub di Batam ini saya rasa pola latihannya nggak jauh ya sama klub-klub besar di Jawa ya. Nah mungkin ini nanti ke depannya ini kita lagi mau mencoba ada namanya platprop, ada platprop PBSI ya, platprop PBSI untuk menampung anak-anak yang dari provinsi Kepri ini yang jago-jagonya itu dikumpulin nanti dan dibiayai. Nanti akan lari ke pelatnas. Mungkin kita ini salah satu provinsi yang mau dijadikan percontohan. Nah, kapan ini nanti Bang? Insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini. Makanya kemarin kami sudah melakukan juga menyusun poin ranking nasional, ranking Kepri itu. Nah, dari situ kita di kejuaraan Kapolda kemarin udah tersusun itu. Nanti dari anak-anak situ mungkin ada pemandu bakatnya dari PBSI, dia bisa lihat nanti itulah yang nanti anak-anak yang kita tawarkan untuk di platprop. Dan itu dibiayai. Bibitnya banyak sebenarnya di Kepri ya Bang ya? Banyak. Saya lihat bagus tuh dari Tanjung Pinang semua, dari Tanjung Pinang, Bintan. Nggak kalah juga sama yang Batam ya. Jadi sekarang kekuatan udah berimbang, siapa pembinaannya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Baik, dan ini memang salah satu fungsi dan juga peran dari PBSI ya Bang ya, untuk melihat bibit-bibit dari atlet bulu tangkis yang untuk tidak hanya tingkat kota, provinsi, tapi bisa ke nasional. Jadi sebenarnya yang berperan sekali itu adalah klub-klub ya. Klub-klub ya. Kalau kami di PBSI ini sebagai fasilitator lah ya. Membukakan ruang dan jalan untuk supaya bisa bagus ke depan gitu loh. Baik Bang Hoki, kita masuk ke sesi ketiga ya Bang ya. Ini ada 2 artikel yang sudah disiapkan sama podcastnya tamu kita. Yang pertama ini Sukriyadi kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengprov PBSI Kepri 2022-2026 ya Bang ya. Yang pelantikannya juga dihadiri
umum. Ketua umum ya. Masih siapa kemarin itu? Pak Agung Firman. Ya, Pak Agung Firman ya, Pak ya. Sempurna. Baik. Sekarang sudah ganti sama Pak Fadil Imran. Dan kerjasama PBSI pusat sama PBSI terjalin Ya, alhamdulillah ya, karena banyak juga kegiatan nasional yang di Bang, ya. kita berusaha kegiatan-kegiatan nasional kita rangkul ke sini. Kemarin saya ke Pak Wamen. Insya Allah tahun depan itu ada legendaris dari Malaysia itu Fukok Keong ya, bikin turnamen lagi di sini Di Batam. di Batam. Jadi orang dari luar juga bikin dua di sini, bukan hanya di Indonesia gitu loh kan. Tas gor kita udah taraf Nah, internasional karena ya, Bang? ya nanti mungkin ini akan diadakan di TM. Oh di TM. TM. Kan karena GOR sudah banyak ya. Iya. Nah, itu kemarin Pak Wamen udah ngomong, saya bilang minta bantu kalau bisa ada event-event yang gede ya dioper aja ke kita. Ini banyak Ya. dan dari segi SDM-nya kita juga sudah nggak perlu diragukan lagi lah. Ya. Untuk kegiatan-kegiatan besar kita selalu siap. Termasuk Kapolda Cup kemarin itu hanya 2 minggu aja. 2 minggu persiapan, alhamdulillah lancar dan sukses ya. Dari segi wasit, dari segi Ya, siap kita sudah juga ya siap. SDM-nya. Kita punya semua, kita udah punya referee nasional, Ya. kita sudah punya wasit nasional, wasit provinsi juga ada, wasit kotanya juga ada. Jadi udah lengkap kita semua. Tinggal menarik ini aja investor untuk mau membuat kegiatan kayak Di Batam, kegiatan olahraga bulu tangkis ini, karena bikin kejuaraan ini juga nggak, biayanya bukan ringan juga ya. Berat juga, cuman kalau kita bikin di Kepri nggak semahal kita ikut kejuaraan di luar. Ya itu aja, makanya kita usahakan untuk lebih banyak ada kegiatan di Kepri ini biar bibit-bibit yang dari pelosok, dari Kijang, dari Tanjung Pinang, Bintan, Karimun bisa ikut berlaga juga, Lingga dan lain-lain nah ya. Oke Bang Uki, satu lagi ya Bang ya, ini artikelnya 5 Juli Hari Bulu Tangkis Sedunia, olahraga global dengan akar ribuan tahun. Boleh, ini gimana kalau pendapat dari Bang Uki? Ya kalau saya menyikapinya ya, memang ulang tahun bulu tangkis ya. Ya. Memang yang paling terberat itu gimana kita mengimplementasikan, kita berbuat untuk bulu tangkis itu sendiri ya. Ya kita hanya bisa mensupport dengan kegiatan-kegiatan tadi kan. Ya kalau pembinaan udah ngerasain lah gimana pembinaan ini nggak gampang ya, dan tidak bisa juga instan. Saya dari tahun 2006, sebelum 2006 pun saya sudah pembinaan juga, itu mulai dari yang rekam ya sampai yang resmi, yang legal lah. 2006 itu udah legal. Nah udah kita jalankan ya, banyak sekali hambatan dan rintangan kan, termasuk ya kalau sekarang sudah cukup lumayan lah ya, ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di Batam dan Kepri ini, turnamen-turnamen. Tanjung Pinang juga ada, jadi anak-anak untuk partisipasinya itu lebih mudah ya, dibanding dulu mesti keluar kalau kalau mau bertanding itu mesti keluar. Dan kalau keluar itu luar biasa kan. Nah, luar biasa biayanya kan. Nah, dan juga ya mungkin perlu nanti ya perhatian juga lah dari pemerintah ya. Karena sangat minim kalau saya lihat kan. Sangat minim. Karena kenapa saya bilang sangat minim? Harusnya kalau daerahnya maju, itu indikatornya salah satunya itu olahraga juga. Olahraganya harus maju, baru tolak ukurnya daerah itu maju. Ya seperti Singapura kan negara maju itu eventnya nggak ada berhenti. Nah kalau kita kan di sini ya tergantung penggila-penggilanya. Nah
Ya termasuk ya saya salah satu yang kecebur kan. Nah saya sekarang lagi nularin ke teman-teman yang lain nih. Supaya ikut kecebur Ya juga. supaya ikut kecebur juga. Masuk. Yang saya bilang tadi itu yang dari kepolisian Dari juga polisi. kan. Ikut kecebur juga kan, biar sama-sama apa berbuat lah untuk bulu tangkis ini kan. Karena sayang sekali ini olahraga ini yang selalu tiap Olimpiade selalu mengangkat martabat Indonesia itu, medali itu, tradisi medali itu ada terus kan. Mudah-mudahan berikutnya ini ada lagi kan, nggak putus-putus kan. Memang persaingan sangat kencang gitu loh kan. Termasuk negara lain ini yang perlu diwaspadai itu Cina Taipei. Ya. Itu mereka itu disupport habis sama pemerintahnya. Kalau kita memang ada disupport tapi banyak disupport sama doa. Oke, kayaknya artinya harapan Ya. besar dari PBSI Kepri, Bang, Ya. khususnya ya di ulang tahun peringatan Ya. Hari Bulu Tangkis Sedunia ya ini support dari pemerintah ya Bang ya. Ya, minimal ya adalah kejuaraan seperti kayak Kapolda Cup, ini ada Gubernur Cup, Wali Kota Cup, ya kan. Minimal udah ada itu aja, ada 3. Ditambah nanti dengan yang event swasta, saya rasa ya mungkin setahun kalau ada 10 turnamen kan tiap bulan kan berarti kan ada kegiatan kan. Nah, anak-anak juga tidak hanya berlatih tapi juga ada arena untuk mengasah kemampuan. Benar. Nah, ini yang paling penting sekali. Kalau berlatih terus bosan kan. Nah, kalau mau tantangan lebih berat lagi keluar. Keluar. Nah, itu dia. Bang Muki, sebelum kita akhiri, saya mau tanya ini atlet kita berapa yang dibina di Gor Banda Baru khususnya nih? Ada berapa Kalau banyak atlet kita seluruh atlet di Kepri ini, kalau kita kan sekarang udah ada sistem informasinya. Itu sekarang mulai di Kepulauan Riau ini ada sekitar 1.000 lebih. 1.000 lebih atlet. 1.000 lebih. Oh, ini 1.000 lebih atlet. di klub masing-masing ya? Bang, Di ya? klub masing-masing itu ada kategori umurnya semua, ada semua. Kita di PBSI sudah pakai sistem itu semua. Jadi ada yang kategori dewasanya, ada kategori tarunanya berapa, remajanya berapa, pemulanya berapa, anak-anak berapa, usia dini sama prausia dini ada semua. Udah tinggal klik di situ bisa ketahuan semua. Alhamdulillah kita sudah tembus 1.000. 1.000 ya? Sudah tembus 1.000, di angka 1.000. Berarti Kepri walaupun kayak gini ternyata peminatnya luar biasa juga, dan itu semua udah pakai ID, udah pakai nomor pemain semuanya. Ya alhamdulillah lah ya, ini berkat kerja keras teman-teman juga semua klub-klub yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Baik, Bang Muki, terima kasih banyak ya atas waktunya Bang, luar biasa. Semoga ini nanti ada pengambil kebijakan pemerintah ini bisa mendengar keluh kesah kita di sini. Dan tentunya support dari pemerintah yang kita harapkan ya Bang Muki. Terima kasih Bang Muki sekali lagi atas waktunya sudah berbincang di podcastnya Tamu Kita. Dan sahabat kita terus tentunya simak konten-konten kami di podcastnya Tamu Kita. Kami terus akan menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam, di Kepri tentunya yang menginspirasi dan juga memotivasi. Saya Bedi Prabu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.